Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, Prodi Ilmu Hukum NPM 21160023. Yang pertama, saya hormati Bapak Dr. Saimara IM Sebayang, SE MSI. Baik, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika Hakim dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. Nah, kita memasuki pembahasan materi. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, kekeliruan putusan hakim. Yang ketiga, independensi dan integritas kehakiman dalam etika profesi hakim. Dan yang keempat, faktor pengaruh independensi dan integritas hakim dalam etika profesi. Dan yang kelima, prinsip hukum sebagai pedoman hakim dalam kasus korupsi. Nah, pengertian korupsi. Menurut Victor M. Situmorang, korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya. Kekeliruan putusan hakim. Faktor yang mempengaruhi keliruan putusan hakim adalah dengan indikator, faktor di persidangan, unsur-unsur delik dan dakwaan JPU, pembuktian serta substansi hukum, pengetahuan atau pemahaman hukum, serta integritas moral yang kurang. Indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim. Fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Nah, independensi dan integritas kehakiman dalam etika profesi. Hubungan antara independensi dan integritas kehakiman dengan etika profesi hukum sangatlah erat. Karena independensi dan integritas merupakan syarat pokok bagi terwujudnya negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan independensi dan integritas yang dimiliki hakim, mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian, termasuk sikap jujur, tulus, dan memiliki rasa keadilan serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas kehakimannya. Sehingga etika profesi hakim yang mencakup independensi dan integritas menjadi kunci dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Faktor pengaruh independensi dan integritas hakim dalam etika profesi. Yang pertama, faktor internal pada dasarnya. Hambatan internal adalah hambatan yang mempengaruhi upaya hakim untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri dan terkait dengan sumber daya manusia hakim itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar hakim mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum. Prinsip hukum sebagai pedoman hakim dalam kasus korupsi. Peran prinsip hukum dalam kasus korupsi sangatlah penting untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Sebagai pedoman bagi hakim, prinsip-prinsip hukum seperti independensi peradilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial atau jabatan, diperlakukan secara adil dalam menghadapi kasus korupsi yang sering melibatkan pihak-pihak berpengaruh. Prinsip ini berfungsi sebagai benteng untuk melawan intervensi eksternal yang bisa merusak integritas proses peradilan. Selain itu, prinsip transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi jalannya persidangan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Tantangan yang dihadapi hakim dalam perkara korupsi.
Tantangan yang dihadapi para hakim dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam mencerminkan kompleksitas sifat korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya terbatas pada penyuapan, tetapi juga mencakup korupsi politik dan bentuk lain yang lebih luas serta seringkali sulit diidentifikasi. Kompleksitas ini diperparah ketika hakim harus menangani pelanggaran etika seperti sikap tidak patut atau kegagalan mendiskualifikasi diri mereka dalam kasus yang memiliki konflik kepentingan. Secara menyeluruh, dalam menjalankan tugasnya, hakim seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menguji komitmennya terhadap etika. Beberapa tantangan yang umum dihadapi antara lain tekanan dari berbagai pihak. Hakim seringkali menjadi sasaran berbagai tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil suatu perkara. Tekanan ini bisa datang dari pihak yang berperkara, politisi, pengusaha, atau bahkan dari lingkungan internal lembaga peradilan itu sendiri. Bentuk tekanan yang terima pun beragam seperti iming-iming, keuntungan material, beberapa suap, ancaman yang dapat membahayakan keselamatan pribadi atau keluarga, hingga upaya sistematis untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Suatu situasi ini menempatkan hakim dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menjaga independensi dalam mengambil keputusan, tetapi di sisi lain mereka dihadapkan pada risiko pribadi yang tidak kecil. Oleh karena itu, diperlukan keberanian, ketegasan, integritas yang tinggi dari seorang hakim agar dapat tetap berdiri tegak di tengah berbagai tekanan tersebut. Nah, kesimpulan, korupsi terjadi karena adanya kepribadian yang materialistik, rasionalistik yang akhirnya menjadi budaya baru bagi para koruptor yang tidak memiliki komitmen dan integritas moral aparatur penegak hukum. Walaupun memang hukum sudah jelas melalui undang-undang tentang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas dan keras kaitannya dengan aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Keterlibatan oknum penegak hukum sangat mempengaruhi terciptanya supremasi hukum. Yang kedua, sebagai wujud bersama maka perilaku aparat penegak hukum juga perlu diperbaiki sehingga tidak hanya hukumnya saja yang baik, tapi dalam implementasinya pun dapat berjalan dengan baik. Karena dukungan aparat penegak hukum yang baik pula, maka dengan demikian dalam penegakan hukum yang baik pula, maka dengan demikian penegak hukum terutama mengatasi persoalan korupsi perlu ditanamkan kesadaran hukum dan ditanamkan morality terhadap para penegak hukum. Baik, sekian. Terima kasih presentasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.